terakhir kali Chelsea ini Kang Iwan gue bilang terakhir kali Chelsea kalah ya di di season Ya. pertandingan akhir tahun. Pertandingan terakhir Ya. di akhir tahun itu 13 tahun yang lalu. Kalah sama Aston Villa. Dan itu kekalahan itu juga terjadi 13 tahun sebelumnya. Dia juga nggak menang lawan MU. Jadi setelah itu pokoknya setelah nggak menang lawan MU dia akan menang di pertandingan akhir tahun itu. Kemarin juga waktu lawan Aston Villa kan 13, gue udah bilang satu-satunya yang bikin Chelsea nggak menang adalah 13 tahun. Kejadian lawan Ipswich. Nggak percaya deh gue bilang. Apakah memang Arsenal cuma selalu akan menjadi penantang serius dan nomor 2? Itu kalau ibaratnya kalau nonton Netflix next season. Tunggu sampai season selanjutnya. Tunggu sampai ya kan. Iya loh. Selamat tahun baru 2025. Kembali lagi di Halftime Break bersama gue Dev Refli dan berdua bersama Bang DJ. Ye. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Gue kangen banget sama kursi ini nih. Gue pikir gue takut balik lagi udah ganti warna nih. Ternyata ya masih sama warna. Masih sama. Seperti puncak klasemen Premier League masih dingin buat dingin dan masih sama posisi untuk Liverpool. Iya, gitu. Benar. Tapi Karena- lo baik-baik aja kan? Baik-baik saja. Baik-baik aja. So far baik-baik saja. Soalnya ada yang nunggu lu tuh katanya. Iya benar. Iya. Gue nunggu episode berikutnya nih yang bilang Chelsea bla 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 ya kan. Gue bilang lu japri dong, lu jawab dong tuh orang ngomong ya kan. Lu nggak dengerin gua ngomong sih, gua udah bilang. Iya. Enggak karena gue ngeliat kan dari form of the day dari setiap klub itu di match-match sebelumnya. Iya. Karena kalau dilihat based on performa mereka ya harusnya mereka bisa melewati itu, melalui itu dengan baik. Tapi kan apa boleh dikata ya? Iya, apa boleh baut kan? Apa boleh baut, betul. Tapi ya seru sih Dev. Ya. Kita ngobrol hari ini Senin ya, 6 Januari. Jadi kalau rangkaian dari tanggal 26 Boxing Day sampai hari ini itu kan sebenarnya tiga pekan lah. 3 pekan. Metric dari 3 metric ya, 18, 19, 20 dan kita ngobrol pagi ini tersisa satu pertandingan. Nottingham Forest Dan menghadapi Wolves. Ya. Tapi apapun hasilnya, klasemen sementara sepertinya tidak berubah. Forest sendiri kalaupun dia menang, dia harus menang 20-0 untuk bisa nomor 2 ya kan? Iya. Jadi ya kalau dia menang. Cuma yang menarik gini Dev, kalau Nottingham Forest dini hari nanti bisa mengalahkan Wolverhampton Wolves, maka Nottingham Forest dan Newcastle United adalah tim terbaik Oh ya, selama beberapa pekan ya momen Natal ke tahun baru. Iya. Ya karena dua tim ini ya gue mungkin skip dulu Forest karena belum main. Tapi seperti yang gue bilang sebelum kita libur itu, Newcastle sih Bang. Newcastle United itu akan sangat seksi untuk bicara. Lawan-lawannya nggak mudah. Aston Villa, Manchester United, Tottenham Hotspur. Tapi tiga-tiganya Disapu bersih sama dia. sapu bersih. Nah, selalu mau ngobrolin dari mana kita mulainya ya kan? Di episode yang ya kita review-review dikit lah ya. Iya. Ya gue sih tetap pengen mulai dari itu aja karena lu udah sebut udah terlanjur ya udah dari Newcastle aja dulu. Iya. Nanti baru yang panas lainnya. Nah, tapi kita mulai dari Newcastle sama Tottenham dulu. Nih kalau gua waktu nonton pertandingan ini ya Bang DJ, gua ngeliat aduh gimana ya Spurs nih dibilang nggak ada harapan gimana gitu ya, tapi entah pemain yang nggak mau nurutin omongan apa yang diinginkan oleh pelatihnya atau gimana, gua bingung gitu apa yang terjadi sama Spurs ini gitu. Tapi kadang si pelatihnya pun gue bingung juga sama dia gitu. Postecoglou dulu ya. Iya, kadang lu punya pemain terbaik kayak Maddison atau Son, kenapa harus lo bangku cadangkan gitu. Mungkin entah itu hukuman bagi mereka karena match sebelumnya nggak perform atau gimana, gue nggak ngerti juga gitu. Tapi kenapa gitu loh, itulah gue bingung lah apa yang ada di Spurs ini. Makanya
ya gitu aja Spurs jadinya gitu. Ya kalau ngomongin Spurs kan Dev, banyak orang ngomong bahwa inilah konsekuensi dari pilihan taktik seorang Postecoglou buat timnya gitu ya. Iya. Dia terkenal dengan garis pertahanan yang tinggi, yang sebenarnya harapannya bisa mengontrol pertandingan. Bahwa memang benar secara nggak langsung Spurs itu peluang untuk mencetak gol yang bikin create chances itu cukup besar. Dan kalau ngelihat jumlah gol yang mereka bikin sejauh ini, mereka cuma kalah dari Liverpool. Tetapi itu tadi konsekuensi garis pertahanan tinggi itu juga berdampak kepada lini pertahanan yang keropos, mudah untuk ditembus. Apalagi di saat penjaga gawang, bukan penjaga gawang utama mereka yang main hari ini kan, kan cedera tuh si Vicario. Terus Christian Romero juga sempat beberapa kali tidak hadir. Iya, dia cedera. Karena cedera. Sehingga lini pertahanannya dengan mudah ditembus oleh lawan. Nah, apesnya tanda kutip ketemu Newcastle United yang performanya lagi oke banget. Kalau nggak salah 6 pertandingan beruntun sejak mereka kalah dari Brentford, sapu bersih. Dan itu kan luar biasa buat tim besutannya Eddie Howe ini. Dan kalau gue melihat ya semua orang ngomongin Alexander Isak lah, iya kan? Dia mencetak gol di 7 pertandingan yang dijalani oleh Newcastle United, total 9. Jadi sekarang dia ada 13 gol ya di bawah Muhammad Salah sama Erling Haaland. 9 gol tuh dicetak dalam 7 kali. Ngomongin season Natal ke tahun baru dia bikin gol mulu. Bikin gol mulu ya. Iya kan? Gue pasang kok di FB dia. Iya, gue kemarin juga pasang akhirnya. Iya kan? Iya. Dan ini menurut gue Isak tuh ya tipikal pemain nomor 9 yang memang dia nggak, ya ada peluang hajar tendang, benar-benar amazing gitu menurut gue ya. Momennya lagi ketemu Dan itu menjadikan Isak menjadi pemain dengan nomor punggung 9 yang buat gue menjadi hampir komplit ya gitu. Dia bisa buka ruang, dia bisa ngerobek pertahanan, iya, dia bisa finishing dengan bagus, betul. dia bisa read the game. Ya tadi udah bisa mecah bek lawan tuh ya buat gue hampir lengkap lah gitu. Iya. Dan satu lagi kalau menurut gue tidak hanya Alexander Isak, lu lihat kontribusi seorang Anthony Gordon dalam 4-5 laga terakhir. Ada waktunya bisa dia cetak gol, beberapa kali dia bikin assist, beberapa kali pergerakan dia juga bikin lini pertahanan lawan tuh jadi tersita ke dia gitu loh. Sehingga ketika dia bisa crossing, ada Isak di tengah dan di dalam kotak, itu semua menjadi mudah aja buat Newcastle United. Tentu memang tidak mudah laga-laganya kan. Iya. Menghadapi Aston Villa, menang di Old Trafford itu kan lawan iya kan? Lawan MU. Jadi Newcastle United gabung dengan Liverpool, Spurs, Nottingham Forest dan Bournemouth yang musim ini udah menang di Old Trafford. Gitu. Jadi Newcastle United ya mereka ada di posisi 5 ya saat ini ya. 5. Dan jaraknya sedikit dengan Chelsea. Nah, khusus kita ngomongin Alexander Isak, Dev. Jadi gue ngebayangin ya striker ini. Gue nggak tahu apakah kayaknya kalau tengah musim ini sulit buat dia pindah dari Newcastle United. Tetapi kalau sampai akhir musim ternyata Newcastle United tidak masuk finish 4 besar ke Liga Champions musim depan, gue yakin sih Alexander Isak akan menjadi daya tarik tersendiri di bursa transfer. Awal musim yang baru nanti. Itu kalau kita ngomongin Newcastle United. Dan gue kan bilang sama lu, Newcastle nih Dev bakal menang sapu bersih. Oh lu dengan pede kok Chelsea yang sapu bersih. Allahu Akbar. Chelsea juga sapu bersih. Disapu bersih dia sama yang lain. Untung kemarin tuh, ya kan? Ya jadi buat fans Newcastle United ya, yang mungkin gak seberapa tapi ya ini season yang cukup oke. Ya enjoy aja lah mumpung formnya lagi bagus ya gitu. Karena ya tadi ya kalau Newcastle mah gue dari awal juga ngelihat ya berada di posisi atau di performanya seperti ini ya bagus untuk mereka gitu. Untuk membawa persaingan juga di papan tengah dan juga menuju ke papan atas. Bagus semua Newcastle ini tengah, Bruno Guimaraes juga bagus, di belakang Lewis Hall juga bagus. Iya kan. Oke deh, 9 poin mereka sekarang. Kita ngomong pagi ini mereka yang tim paling oke performanya. Ya kan? So far ya. Dibanding Chelsea. Ya nih oke. Udah nyinggung Chelsea kali kita bahas deh. Ya lu lah yang ngomong Chelsea. Menurut lu gimana Chelsea? Lu bayangin. Kan gue bilang sama lu, ngadapin tim London itu nggak mudah. Lu dengan PD-nya. Gue bilang
Kan kalau gue lebih suka faktor-faktor non teknis, Iya. cocok logi dan segala macam. Gue udah bilang sama lo, Fulham itu Dave belum pernah kalah sama tim sesama London di paruh pertama, Iya. ya kan? Waktu ngelawan Ipswich, ya semua sih orang akan bilang Chelsea akan menang lawan Ipswich. Terus gue keluarin tuh kartu cocok logi yang paling dahsyat, ya kan? Terakhir kali Chelsea ini Kang Iwan, gue bilang terakhir kali Chelsea kalah ya di di season Iya. pertandingan akhir tahun, pertandingan terakhir Iya. di akhir tahun itu 13 tahun yang lalu kalah sama Aston Villa. Udah lama Dan banget. itu kekalahan itu juga terjadi 13 tahun sebelumnya, dia juga nggak menang lawan MU. Jadi setelah itu pokoknya setelah nggak menang lawan MU, dia akan menang di pertandingan akhir tahun itu. Kemarin juga waktu lawan Aston Villa kan 13, gue udah bilang satu-satunya yang bikin Chelsea nggak menang adalah 13 tahun. Kejadian lawan Ipswich. Nggak percaya deh gue bilang. Wah itu rame Twitter gue tuh, ex gue tuh. Gila nih Bang DJ nih, ada lagi nggak nih? Wah gila. Menurut lo gimana? Menurut lo? Iya, seperti yang gue bilang kalau lu sih Bang DJ, ya apa Gue namanya? bilang ke fans Chelsea dah. Iya sebenarnya fans Chelsea juga harusnya udah tahu juga gitu Bang DJ, maksudnya bukan maksudnya berkutat di bawah statement we are not in the title race ya, cuman emang buat gue squad ini masih tetap still masih muda dan masih butuh banyak proses lah ibaratnya, karena squad ini murni baru dibentuk tahun lalu ketika bareng sama Pochettino, which is ya sekarang masih umurnya dibilang masih 1,5 tahun gitu loh, dan mereka masih butuh banyak proses untuk membentuk sebuah chemistry. Kadang di final third juga banyak decision makingnya masih salah dibikinnya gitu sama pemain depan. Tapi yang poin penting yang gua lihat sama Chelsea di sini perkembangannya itu adalah kalau musim lalu Chelsea tuh mereka susah payah untuk naik ke papan tengah atau ke 10 besar lah gitu, posisi 4-5-6 lah. Nah kalau sekarang kan mereka susahnya untuk merebut posisi Liverpool dan akhirnya Sempat hampir 2 poin. Kita udah sampai bikin episode yang jangan-jangan ganti ini kan? iya kan. Nah, Iya. poin penting yang gue lihat untuk Chelsea sebenarnya di situ. Makanya gue sih memposisikan diri gue sebagai fans melihat bahwa ya tim ini masih muda dan masih butuh banyak proses gitu. Iya. Ya ini skuad muda nan gemuk sih sebenarnya. Iya, Kan, apalagi skuad gemuk muda kan. nan gemuk. Iya. Dan benar-benar kayaknya Enzo Maresca punya pekerjaan rumah soal mental para pemain. Ketika mereka bermain cukup bagus hingga bisa mendekati Liverpool hari itu kan, Iya. kasih isi 2 poin, tiba-tiba dia hanya seri sama Everton. Oh, sama Everton. Iya kan? Dan setelah seri sama Everton sampai hari ini kita ngobrol belum menang lagi. iya. Ya kan? Terakhir sama Crystal Palace 4 pertandingan kan berturut-turut. 4 pertandingan, sama Crystal Palace seri. Itu 1. Ya itu. Ya sedih sih sebenarnya buat fans Chelsea ya. Iya lumayan. Yang tadinya dia bikin jarak sama Arsenal ya kan. Sekarang dia berjarak sama Arsenal. Oh, Bahkan sama udah Nottingham Forest balas bisa. lagi, iya. Iya, enggak. Dia mau menyalip Arsenal bahkan sempat bikin jarak 4 Oh, iya, poin. iya, iya. Sekarang malah Sekarang mau turun. Iya. Mm-mm. tapi fans Chelsea ya itu tadi ya nggak boleh lalu bersembunyi di Di balik statement itu sih Iya. sebenarnya. Iya, cuman ya ya mungkin pesan gue untuk para fans Chelsea lihat poin positifnya di situ ya, ini squad masih muda masih gemuk yang masih butuh banyak proses lah gitu. Iya. Ya musim depan lah kita lihat nih. Tapi Harusnya sih tetap ada harus- proses yang signifikan ya. Iya, tapi tetap harus hati-hati supaya misalnya mereka jangan sampai tergelincir lebih banyak. Oh iya iya. Karena Newcastle United dan ini rapat sebenarnya, ya. Rapet Rapat ya. rapet banget Bang. Karena kalau kita ngomongin lagi deh setelah Chelsea, Manchester City yang lu bilang lu kan nebak 10 kan? Iya. Nah, gua nomor 6. Gua masih bilang nomor 6. Dan faktanya mereka dapat 7 poin. Manchester City. Iya. Jadi kalau gua ngeliat gini ya, Manchester City, Arsenal, Liverpool, 3 tim besar ini, 3 dari 6 tim besar ini dapat 7 poin di 3 season ini, di season ini ya. Sementara MU, Spurs sama Chelsea Hanya 1 poin. 1 poin. Cuma seri sekali, 2 kali kalah. Ya. Coba lu lihat Manchester City. Berarti dua pertandingan berturut-turut Ya, menang. menang. Walaupun PRS sekali lagi memang lini belakang masih sangat rapuh, mudah ditembus sebenarnya. Itu terbukti memang sulit bagi Manchester City bisa menang clean sheet ya kan. Yes. Tapi kemarin lawan West Ham terakhir ya, Terakhir 4-1 ya. Ya, Ya, lawan gua nggak West Ham tahu sih, sih. Bang DJ. Hah? Lawan West Ham sih. Iya, West Ham kan juga angin-anginan. Nah, itu dia. West Ham angin-anginan.
Tapi bicara tentang Manchester City kan, Dev, gue nggak tahu nih apakah di awal tahun kemenangan ini, masih ingat mungkin di 2024 setelah mereka itu menang terus, iya kan, terus menang. Nah itu. Ya kita nggak tahu. Ah nih. itu kan Jangan- sempat gue bilang di sini juga Bang Jj. Iya. Apa jangan-jangan ya memang Pep ataupun skuadnya Manchester City ini nunggu momentum entah setelah Boxing Day atau di Januari. Iya. Ya gua khawatirkan begitu. Nah, ini udah kelihatan nih 2 match nih beruntun nih. Nih lucu nih gue, Dev. Waktu pas liburan kemarin, Ya. gue ketemu sama temen gue ngobrol soal Manchester City. Jadi dia cerita, Bang, ini kayaknya konspirasi deh soal dakwaan-dakwaan itu. Jadi barangkali sebenarnya secara dakwaan, ini konspirasi ya, gue nggak tahu ini obrolan gue sama ini kan. Iya. Mungkin ini sebenarnya kalau ngomongin sampai ke pengadilan kalah nih, cuma win-winnya ya udah deh, lu selamat tapi lu jangan gacor-gacor deh, ya. Banyakin kalah, masih bisa sampai kayak gitu ngomong. Tapi ya nggak tahu, karena memang benar-benar juga gue mikirin, masa iya sih sedoblok itu Pep Guardiola sama timnya bisa kalah. Kalahnya kan gila-gilaan ya. Ada yang 7 beruntun lah, dalam 15 cuma menang sekali kan. Tiba-tiba dia udah menang 2 kali beruntun ini. Iya. Ya itu. Pertandingan terakhir tahun 2024 dan awal tahun. Dan kemarin kalau ngelihat mereka ngelawan West Ham, ya gue cukup salut dengan permainan Savinho yang Oke ya. oke. Gue fokus ke Chelsea sih kemarin karena mainnya bareng kan. Ya, dan 2 golnya Erling Haaland tuh Asis ada Savinho ya? asis Savinho. Nah, gue nggak tahu kan ya soal Rodri, ya apakah ini menjadi permasalahan terus, tapi kayaknya apalagi kita udah mau memasuki bursa transfer kan, mungkin nanti kita ngomongin soal transfer lah. Tapi Manchester City 7 poin, tidak kalah deh dalam 3 pertandingan Iya sih dia seri ya terakhir ini. Boxing Day. Ya dia seri, tapi habis itu bisa menang. Ya, dan jangan Manchester City mau bilang, I'm back. nah, iya, I'm back. I'll be back. itu kan. Serem sih. Tapi yang apa ya? Ya dibilang lucu sih enggak, dibilang miris juga enggak, tapi itu Arsenal Bang DJ. Arsenal emang. Gagal apa namanya? Gagal menang di dia. Ya mainnya di Amex Stadium juga sih, United di kan. Brighton sih. Iya. Jadi Dev, sama seperti Crystal Palace yang dalam 2 pertandingan musim ini selalu bermain imbang dengan Chelsea, Iya. ya kan? Oh iya benar. Brighton juga berhasil 2 kali ngimbangin Arsenal nih di musim ini kan. Skornya 1-1, dan khusus untuk Pedro itu cukup berbahagia karena dia menjadi pemain Brighton yang selalu mencetak gol ke gawang Arsenal dalam pertandingan home and away di Premier League musim ini. Ya sebenarnya kalau ngomongin Arsenal nih agak menarik. Mungkin gua balik sedikit ke laga menghadapi Brentford. Oke. Ya, kalau nggak salah mainnya di Brentford ya, di GTEC Community atau gue lupa ya kan. Bener. Kalau nggak salah, The Gunners tuh tidak turun dengan kekuatan penuh atau kekuatan inti. Waktu itu. Ya, tetapi justru mereka bisa main cukup baik dan bisa menang 3-1. Gabriel Jesus juga kalau nggak salah Cetak gol. Iya. Tapi menghadapi Brighton kemarin, ya buntu menurut gue. Gue nggak ngerti ya. Mungkin sebenarnya Arteta sudah berusaha mengoptimalkan apa namanya para pemainnya dengan kapasitas kapabilitasnya. Tetapi ya ternyata yang hasilnya mentok. Padahal gue ngelihat Brighton ini sebenarnya kayak kehabisan bensin. Di 3 pertandingan terakhir ini di season Natal tahun baru. Ya di Brighton, Desember lah ya. Brighton. Tapi kalau 3 pertandingan terakhir mereka cuma bisa seri terus. Brighton tuh. Iya kan? Gue nggak tahu apa yang ada di Arsenal gitu. Ketika lu posisinya mengejar Liverpool, lu berharap Liverpoolnya tergelincir, ya lu juga tergelincir, kan bingung gitu kan. Ya iya itu. Apakah memang Arsenal cuma jadi selalu akan menjadi penantang serius dan nomor 2? Itu kalau ibaratnya kalau nonton Netflix next season. Tunggu sampai season selanjutnya Tunggu terus. sampai iya kan. Iya loh. Kalau gue ngeliatnya gitu Arsenal. Ya tapi overall sih berada di posisi kedua seperti yang gue pernah cerita tuh, temen bule gue tuh si Stanley bilang dia tidak terlalu memikirkan Chelsea, dia lebih Arsenal gitu. Iya, kalau compare-nya emang sama Arsenal kan ke Iya. Chelsea gitu. Sayang itu tadi dia tidak maksimal waktu menghadapi Brighton. Andai kata maksimal dan Liverpool tergelincir kan
poinnya juga selisih 4. Sekarang 6 poin dengan Liverpool masih Kantongnya satu satu pertandingan. pertandingan, artinya bisa 9. Bisa 9. Ya syukur juga Liverpool kemarin tergelincir. Kalau Liverpool menang lawan Manchester United 11 poin malah. Oh iya bener. Iya. Dan apa? Ya mesti dilihat lagi sih apa namanya Arsenal ini, apalagi nggak tahu ya di bursa transfer nanti, ya mungkin nanti akan kita bahas juga. Maksudnya ada pergerakan tertentu nggak dari Arsenal gitu ya, maksudnya setelah baliknya Gabriel Jesus ini mencetak gol kan menjadi pertanyaan besar nih, apakah masih butuh striker Kalau Arsenal gua sih atau tetap butuh pemain-pemain tapi nanti kita ngobrolin. sogokan di posisi-posisi lain gitu, apalagi kan Bukayo Saka kita tahu cedera nih, Iya. entah Itu pengaruh banget loh. Iya Bukayo kan? Saka. makanya apakah dia mau ngandelin Sterling sama Nwaneri aja atau Sterling juga lagi cedera. Sterling juga Sterling juga cedera. Bahkan yang dipasang si Nwaneri kan? Nwaneri kemarin. Tuh. Ya apa ya ya makanya tadi gue bilang nih, dibilang miris juga enggak, dibilang lucu enggak, tapi gimana ya Arsenal ya Ya artinya gini, kalau Arsenal ingin enggak, dia kan kalau di paruh musim tuh emang selalu gini Bang DJ. Di musim lalu juga yang harusnya dia bisa menang back to back melawan Aston Villa, dia gagal melakukan itu. Dan waktu kejadian pun di waktu yang sama seperti ini kondisinya. Dan sekarang terjadi lagi kayak gini ya. Jadi gimana? Ini pemainnya nggak fokus, nggak, masih libur ya, kue-kue Natal, wine Natal, tahun baru. Gitu. Mungkin ya gitu. Tapi kan ya harusnya mereka profesional dan nggak boleh begitu lah. Iya betul. Itu sih. Oke, lanjut aja nih Bang DJ ke match Pamungkas tadi malam. Ya bukan Pamungkas lah. Pamungkas kan masih Wolves lawan Forest, tapi laga besar kemarin. Pamungkas tuh penutup ya memang. Pamungkas tuh puncak kan biasanya. Puncak. Penutup kan biasanya. Terakhir biasanya. Terakhir. Kalau babak Pamungkas kan babak final. Big match kalau gitu. Ya big match. Super big match antara Liverpool dan Manchester United. Yeah. Ini match yang bagus, match yang seru. Baru kali ini gue nonton sampai 1:30 malam dan nggak ngantuk gitu. Iya. Seger nontonnya. Kalau ada extra time nih. Dan yang menariknya gini ya, Manchester United datang ke Anfield dalam kondisi mereka 4 kali kalah beruntun kan. Jadi kita sempat bikin kan tuh 2 menang 2 kalah. Terus pas yang 2 kalah gitu kan, kalah lagi nih Bang, kata gitu. Kok kalah lagi nih? Gue sempat mikir gini, apa mungkin ya dibalik sekarang 2 kalah 2 menang, tapi lawan Liverpool masa dia menang? Tapi yang kemarin gue lihat, ini Manchester United adalah Manchester United yang punya spirit, yang punya semangat. Ya. Betul. Gue sebenarnya waktu lihat susunan pemain, gue udah geleng-geleng lagi tuh pas Kobe Mainu sama Ugarte dimainin bareng tuh. Tapi kan itu line up yang dipasang ketika lawan City. Makanya, ya itu tadi gue bilang kan. Terus, wah nih kayaknya abis nih kayak gitu. Tapi ya, gila itu. Kita ngomongin babak pertama aja. Ya. Seimbang tuh. Seimbang. Iya kan? Seimbang. Bahkan berapa kali MU juga punya peluang. Itu yang di depan gawang yang udah ya cuma aja lemah aja tendangannya kayak gitu. Iya. Iya kan? Terus lini belakang MU juga mainnya solid. Nggak. Ya walaupun ada beberapa momen kecolongan ya, tapi kan di luar itu Onananya juga bagus, lini belakangnya juga solid. Jadi setelah maksud gue di luar chances yang dibikin oleh McAllister, buat gue sih kayaknya nggak ada lagi sampai gol Gakpo tercipta tuh. Iya. Dari Liverpool ya. Jadi kalau ngomongin babak pertama, menurut gua MU cukup baik mainnya. Di babak kedua, laga memang jadi lebih terbuka, lebih seru. Ya kalau kita ngomongin Liverpool, dengan kepercayaan diri mereka bisa mengalahkan MU, ya mereka akan berusaha untuk tampil dominan, menyerah gitu kan. Tapi MU juga nggak kalah menurut gua kemarin. Ya mereka sempat unggul. Soalnya gua ngelihat ketika 2-1, wah MU buyar nih kayaknya. Lu berpikir akan, nah itu Liverpool nggak dapat gol ketiga. Iya. Iya kan? Nggak dapat gol ketiga. Kalau itu dapat gol ketiga ya selesai. Iya sih. Tapi menurut gua ya, Amorim ya tadi malam sih menurut gua dia cukup oke. Pergantian Garnacho masuk juga membuat MU punya tenaga, punya kesempatan untuk bisa menyerang balik gitu dengan kecepatannya seorang Garnacho. Terbukti kan yang ketika dia dapat
ruang dia umpan ke siapa gol kedua ya? Si Diallo. Iya kan? Dan itu menjadi 2-2. Iya, itu bisa dibilang cukup apa ya? Keputusan yang bijak lah diambil oleh Amorim. Dia mengorbankan Maino, menggeser Bruno ke belakang, naruh Garnacho di depan kan tujuannya agar lebih menyerang lagi. Iya, karena posisinya tertinggal. Iya. Dan itu bijak tapi resikonya tinggi karena ya kita tahu sendiri Bang DJ, maksudnya kalau Liverpool kalau udah serangan balik serem luar biasa. Bola kalau udah kesalah gitu ya, udah kayak berusaha untuk mengintimidasi lini belakang emang. Tapi gue bilang MU kemarin oke. Dan tapi ada satu catatan juga deh. Menurut gue Liverpool, terutama sisi kanan, tempatnya TAA dan juga si Konate itu agak bapuk semalam kalau menurut gue. 2 gol kan semua dari situ. Lisandro Martinez golnya kan juga dari sisi kanan Liverpool. Semua chances MU malah kayaknya dari situ datangnya. Makanya. Tapi yang gue seneng sih 3 pemain Argentina yang turun tuh punya kontribusi semua semalam. Lisandro cetak gol, Alexis umpannya ke Gakpo, tetapi Garnacho. Jadi gue bilang kemarin itu ya permainan yang cukup baik sih yang ditampilkan kedua tim. Ya hasil akhirnya 2-2 itu bersyukurlah fans MU kan. Lu bayangin lo fans MU nih, waktu tahun 2024 berakhir itu selalu ngomong, udahlah kita tinggalkan tahun yang buruk ini, tahun yang penuh tantangan, ujian dan iya kan? Kita akan mulai tahun 2025 dengan semangat baru. Tiba-tiba dia nyolek, "Bang, lawannya Liverpool." Aduh, kayak gitu. Tapi kan bisa imbang 2-2. Dan kalau nggak salah, dalam 5 pertandingan sebelumnya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, MU itu udah lama ya, atau 5 pertandingan itu tidak bisa bikin gol di Anfield. Di Anfield ya. Atau dalam 8 laga baru cuma sekali lah mereka. Itu kemarin mereka bisa bikin 2 gol, 1 poin. Ya terakhir kan? menang kan juga dia di Old Trafford kan waktu itu. Betul. Dan ini sebenarnya buat gua yang fans netral, laga kemarin cukup menghibur. Oh iya kan? Pasti. Terutama juga buat fans Arsenal. Ya karena mereka udah kalah, iya kan? Dan kita harus berterima kasih sama MU. Jujur gua berterima kasih sama MU karena hasil yang didapat MU itu membuat kompetisi belum berakhir. Oh iya benar. Ya kan? Lu mau ngomongin, ya kita apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Arne Slot dengan Liverpool dan segala macam. Tapi lu bukan cuma ya, masih 6 poin atau maksimum 9 poin kemungkinan masih ada. Dan khusus buat MU sih, Amorim ya, menghadapi City menang, menghadapi Liverpool bisa seri, masing-masing bikin 2 gol. Ya ini artinya mereka menghadapi tim-tim besar bisa dengan kepala tegak. Oh iya. Tinggal jangan goblok aja kalau ngelawan tim-tim yang iya kan. Iwan tadi cerita sama kita kan, malam tahun baru Bang DJ, udah hiburan kita cuma MU gitu, pakai kalah sama Wolves ya? Iya kan? Main di mana tuh? Main di Wolves. Main di Wolves ya? Iya. Makanya gue bilang. Tapi ya sekali lagi, MU lu membuat kompetisi ini masih ada. Iya. Ya selain lu sendiri masih berjuang supaya nggak jatuh ke degradasi. Tapi jangan dicari di halaman pertama klasemen lah, ya kan? Masih belum ada, ya kan? Bersiaplah menghadapi Arsenal besok di FA Cup, ya kan? Ya moga-moga itu. Jadi Liverpool, masih lead ya? Masih lead, selisih 6 poin, masih punya tabungan satu pertandingan. Tapi sekali lagi, ya season Natal tahun baru ini, kalau ada trofi khususnya nih, ya ini buat Newcastle United. Dan Newcastle United menurut gua cukup menghibur. Ya. Aston Villa bukan tim muda, tim Liga Champions, ya kan? Spurs ya oke lah, lagi kurang lebih begitu. MU itu tapi ada untungnya juga ya, sorry ya. Kalau MU main lawan Liverpool, gaya mainnya lawan Newcastle kayak Liverpool, Newcastle juga belum menang tuh sebenarnya. Kemarin Kan MU kalah sama Newcastle kan? Kalau MU mainnya kayak Liverpool MU kemarin. mainnya kayak waktu lawan Liverpool. Ya gue nggak tahu deh, menurut gue sih belum tentu menang. Tapi Newcastle United emang gokil. Tapi Bruno sih udah statement ya di Bruno mana nih? Bruno Fernandes. Di post matchnya MU Liverpool kemarin ya, kita bisa main seperti ini, kenapa enggak kita main seperti ini tiap minggu? Iya. Kita lihat aja nih. Ya moga-moga. Ya moga-moga. Kan? Tapi paling enggak, gue yakin sih ya, 50% dari supporter
fans setia MU tadi malam nggak nonton pertandingan. Terus waktu buka Rashid, yang bener nih. Sampai mungkin cuci muka kan. Ini masih injury time kan nih? Wah, gol ini kan. Ya. Tapi ya sekali lagi Newcastle United dan Alexander Isak menjadi bintang sepanjang season Natal tahun baru. Betul. Ya kan? Selesai dulu kita ngobrolin ini ya. Iya. Ya kan? Karena sebenarnya ya paling tinggal Wolves lawan Nottingham dan ya kalau Nottingham menang ya berarti dia sama kayak Newcastle, sapu bersih dan dia tetap ada di posisi ketiga. Iya. Oke, dari preview kemarin saya akui saya banyak yang salahnya. Banyak salah ya Chelsea, banyak salah, mohon maaf ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu demi Ya namanya prediksi. namanya prediksi ya. Ya kan? Kadang kalau- salah, sering salah, salah lagi, salah terus ya kan. terus ya emang nggak ada benernya jadi. Oke deh Bang DJ, Ya. untuk reviewnya. Pokoknya tahun baru Hah? lebih seru. Ya. 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 Dan jangan jauh-jauh dari Premier League. Betul. Terutama dari halftime break. Oke, Ya. kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Ya. Bye guys.